Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai negara yang dominan dengan wilayah perairan, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi melalui sektor perikanan dan kelautan. Saya, Metria Putri dari SMA Negeri 1 Selat, sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Konsep ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut. Sebagai negara dengan potensi maritim yang luar biasa, sangat disayangkan jika Dewan ini memutuskan untuk tidak mengadopsi strategi ekonomi biru. Strategi ekonomi biru menawarkan banyak peluang bagi negara-negara berkembang seperti kita saat ini untuk memanfaatkan sumber daya laut secara optimal, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Dengan mengabaikan strategi ekonomi biru, Dewan ini akan kehilangan kesempatan emas untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berbasis laut yang dapat menjadi mesin pertumbuhan baru bagi negara kita. Kita akan tertinggal jauh dibandingkan negara-negara yang telah memanfaatkan potensi ekonomi laut secara maksimal. Hal ini tidak hanya akan menghambat kemajuan ekonomi kita, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan sumber daya alam. Selain itu, dengan tidak mengadopsi strategi ekonomi biru, Dewan ini juga akan kehilangan peluang untuk mengembangkan teknologi dan inovasi di bidang-bidang maritim yang dapat meningkatkan daya saing kita di pasar global. Padahal, kemajuan teknologi dan inovasi adalah kunci untuk menjaga keunggulan kompetitif dalam era ekonomi modern. Adapun dampak positif jika Dewan ini menggunakan strategi ekonomi biru sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, yaitu yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Strategi ekonomi biru dapat mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi berbasis laut seperti perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan, dan industri maritim lainnya. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan daya saing. Dengan mengadopsi strategi ekonomi biru, Dewan ini dapat mengembangkan kapabilitas teknologi dan inovasi di bidang-bidang maritim. Hal ini dapat meningkatkan daya saing Dewan ini di pasar global, terutama dalam sektor-sektor ekonomi berbasis laut. Dan yang ketiga, konservasi lingkungan. Strategi ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini dapat membantu melestarikan ekonomi laut, mengurangi pencemaran, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dan yang keempat yaitu sinergi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Strategi ekonomi biru sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait dengan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan mengadopsi strategi ini, Dewan ini dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan yang kelima yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sektor-sektor ekonomi berbasis laut dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah pesisir dan pulau-pulau. Hal ini dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Selain dampak positif, adapun dampak negatif. Jika Dewan ini tidak menggunakan strategi ekonomi biru sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, yaitu yang pertama, tertinggal dalam pemanfaatan sumber daya laut. Tanpa strategi ekonomi biru, Dewan ini tidak akan dapat memanfaatkan sumber daya laut secara optimal dan komprehensif. Hal ini dapat menyebabkan Dewan ini tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang telah mengembangkan sektor-sektor ekonominya yang berbasis laut. Yang kedua yaitu kehilangan peluang pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor ekonomi berbasis laut seperti perikanan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan tidak mengadopsi strategi ekonomi biru, Dewan ini akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan sektor-sektor ini dan memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi yang ada. Dan yang ketiga yaitu rendahnya daya saing tanpa strategi ekonomi biru. Dewan ini tidak akan dapat mengembangkan kapabilitas teknologi dan inovasi di bidang-bidang maritim. Hal ini menyebabkan rendahnya daya saing di Dewan di pasar global, terutama dalam sektor-sektor ekonomi berbasis laut. Kemudian yang keempat itu degradasi lingkungan laut. Tanpa strategi ekonomi biru yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, Dewan ini beresiko mengalami degradasi lingkungan laut seperti pencemaran, overfishing, dan kerusakan ekonomi. Hal ini dapat berdampak negatif pada berkelanjutan sumber daya alam dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Dan yang kelima yaitu
kesenjangan pembangunan. Dengan tidak mengadopsi strategi ekonomi biru, Dewan ini dapat mengalami kesenjangan pembangunan antara daerah pesisir atau pulau-pulau dan daerah lainnya. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial serta menghambat upaya pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim yang luar biasa, Dewan ini harus dengan segera mempertimbangkan untuk mengadopsi strategi ekonomi biru. Hal ini akan membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan daya saing, dan perlindungan terhadap lingkungan. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.